Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bahwasanya di situ diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya cukup dengan dua perintah. Perintah yang pertama yang berkaitan terkait tentang fardu, dan perintah yang kedua adalah berkaitan tentang sunnah. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali di situ sangat menjelaskan begitu luar biasanya tentang masalah pahala yang akan didapatkan oleh hamba atau seseorang yang melaksanakan ibadah fardu dan sunnah. Beliau Al-Imam Al-Ghazali dengan tegas mengatakan kalau ada orang yang melaksanakan ibadah salat fardu saja dalam hidupnya, maka ibarat dagangan, seseorang tersebut sudah mendapatkan modal, atau istilahnya balik modal dalam istilah perdagangan. Ini menjadi tanda bahwasanya ketika ada orang yang melaksanakan setiap harinya ibadah fardu terus menerus tanpa melaksanakan ibadah sholat sunnah, maka setidaknya orang tersebut sudah balik modal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi diibaratkan juga ketika orang itu hanya melaksanakan ibadah fardu dalam hidupnya, ibaratkan orang itu memiliki satu bangunan rumah tapi tidak memiliki hiasan, tidak memiliki lampu yang bisa menerangi di dalam rumahnya, sehingga minimal ketika hujan tidak kehujanan, ketika panas tidak kepanasan, minimal kita beribadah kepada Allah diibaratkan kita punya bangunan, suatu bangunan rumah. Kemudian dijelaskan lagi, ketika seseorang itu melaksanakan dan ditambahkan dengan ibadah sunnah, maka kata Imam Al-Ghazali, orang tersebut sudah mendapatkan keuntungan. Kalau ibarat kita dagangan, modal kita dapat, keuntungan juga kita dapat. Fardu kita laksanakan, sunnah kita laksanakan. Maka ibarat rumah tidak hanya sebatas rumah saja, tapi di situ ada hiasan yang menghiasi rumah kita, sehingga orang masuk di rumah itu bisa menjadi keindahan ketika dipandang rumah itu. Dan ketika orang itu masuk ke rumah, sudah ada lampu yang bisa menyinari lampu tersebut. Meskipun ketika kita hanya melaksanakan fardu, diibaratkan kita memiliki bangunan, satu bangunan rumah saja, tapi ketika kita tingkatkan dengan ibadah sunnah, maka tidak hanya bangunan rumah, tapi kita bisa mendapatkan hiasan-hiasan yang bisa menjadikan keindahan dalam rumah tersebut. Oleh karena itu sangat penting, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat ditekankan dengan dua perintah, yaitu perintah ibadah fardu dan perintah ibadah sunnah. Yang perintah ibadah fardu diibaratkan sebagai ra'sul mal, modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah sunnah diibaratkan sebagai al-fawz, ay ar-ribhu, yaitu keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam suatu ayat Al-Quran dikatakan, di situ ada nafilah, ada nilai tambah ketika kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama dalam ibadah sunnah. Akan tapi ada catatan, jangan sampai kita mendahulukan sunnah tapi meninggalkan sholat fardu. Umumnya orang yang terjadi di sekitar kita adalah setiap tahun orang itu tidak pernah melaksanakan sholat ibadah fardu, tapi 1 tahun 2 kali dia melaksanakan ibadah sholat sunnah, yaitu sholat hari Raya Idul Fitri
dan hari raya Idul Adha. Ada sebuah cerita yang sangat luar biasa, yang sangat menarik untuk kita kaji. Yang pertama, orang itu gak pernah sholat, tapi ketika sholat, ibadah sholatnya adalah sholat sunnah, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dia sholat di belakang imam pakai sajadah karena dia tidak pernah sholat, hanya sajadahnya terbalik. Kemudian orang-orang pada menertawakan. Karena apa? Karena dia tidak pernah melaksanakan sholat fardu, tapi justru hanya lebih melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Menjadi peringatan bagi kita semua, mari kita tingkatkan ibadah fardu dan kita juga harus tingkatkan lagi ibadah sunnah kita. Jangan sampai meninggalkan satu sama lain, terutama ibadah fardu yang harus benar-benar kita kerjakan sebagai wujud kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.